Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan mempresentasikan tentang percobaan virtual lab, gerak peluru dan hukum 2 Newton. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Richa Fadli dengan NIM 21231026 dari kelas IPA B angkatan 2021 dengan dosen pengampu Dr. Randa Murtiani MPD. Pertama kita masuk dalam praktikum gerak peluru. Adapun tujuan percobaan dari gerak peluru ini yang pertama yaitu yang menentukan pengaruh perubahan kecepatan awal terhadap jangkauan horizontal yang jauh. Yang kedua, menentukan pengaruh perubahan sudut elevasi terhadap jangkauan horizontal terjauh. Yang ketiga, menentukan pengaruh pengukuran peluru terhadap jangkauan horizontal lintasan terjauh. Yang keempat, mempresentasikan laporan hasil analisis terkait percobaan gerak peluru. Adapun kompetensi mahasiswa mampu menentukan pengaruh perubahan kecepatan awal sudut elevasi dan ukuran peluru terhadap jangkauan horizontal terjauh, serta mengolah data hasil pengukuran menggunakan angka berarti. Adapun teori dasar dari sebuah gerak peluru. Gerak sebuah peluru dipengaruhi oleh percepatan gravitasi dengan arah vertikal ke bawah. Pada arah horizontal, percepatannya sama dengan 0. Misalkan sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan awal V0 dan arah membentuk sudut elevasi theta terhadap garis horizontal. Lintasan peluru dapat dilihat pada gambar pertama, di mana Y max dan R berturut-turut adalah titik tertinggi dan titik terjauh yang dapat dicapai oleh peluru. Perhatikanlah gambar di samping ini. Ini lintasan peluru berbentuk parabola. Secara umum, persamaan peluru dalam arah sumbu X adalah X sama dengan V0 cos theta dikali T. Vx sama dengan V0 dikali X cos theta. Ax sama dengan 0. Dan dalam arah sumbu Y adalah Vy sama dengan V0 sin theta dikurang Gt. Y sama dengan V0 sin theta dikali T dikurang setengah Gt kuadrat. Benda mencapai titik tertinggi pada saat Vy sama dengan 0, sehingga waktu yang diperlukan untuk mencapai titik tertinggi adalah T sama dengan V0 sin theta per G. Dengan demikian dapat pula ditentukan titik tertinggi yang dapat dicapai peluru, yaitu Y max sama dengan V0 kuadrat dikali sin kuadrat theta per 2G. Sedangkan jarak terjauh secara horizontal yang dapat dicapai peluru adalah R sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta per 2G. Terdapat alat dan bahan. Alat bahan yang kita gunakan dalam kita melakukan praktikum. Yang pertama, komputer atau laptop atau HP Android sediakan. Yang kedua, software simulasi projectile motion. Yang ketiga, jaringan internet. Adapun prosedur kegiatannya, yang pertama tahap persiapan. Yang pertama, bukalah laptop atau netbook Anda. Yang kedua, hidupkan laptop atau netbook Anda. Yang ketiga, pastikan laptop yang Anda gunakan memiliki aplikasi Java atau Flash dan Macromedia Flash. Yang keempat, carilah tempat di mana software aplikasi projectile motion disimpan. Yang kelima, observasi aplikasi projectile motion. Di sini kita bisa mengetahui bagian-bagian pada softwarenya. Perhatikanlah gambar di samping ini. Terdapat pengukuran waktu, jangkauan, dan tinggi peluru. Terdapat sepanjang lintasan. Terdapat zoom. Terdapat observasi yang dianggap bebas.
terdapat pengaturan kecepatan awal, terdapat penembak peluru, terdapat banyak lokasi pengaruh dari diameter dan massa peluru, serta hambatan udara, terdapat mengamati vektor-vektor dan komponen vektor. Selanjutnya, pengaruh perubahan kecepatan awal terhadap jangkauan horizontal terjauh. Yang pertama, bukalah aplikasi Projectile Motion pada komputer atau laptop yang telah dilengkapi dengan aplikasi Java. Yang kedua, aturlah terlebih dahulu diameter dan massa peluru dan atur kondisi tanpa hambatan udara atau air resistance. Yang ketiga, atur sudut elevasi peluru konstan pada kemiringan 45 derajat Celcius. Yang keempat, selanjutnya variasikan kecepatan awal peluru. Lalu, amatilah perubahan kecepatan awal peluru terhadap jangkauan horizontal. Baiklah, kita akan melakukan percobaan pertama. Yang pertama bisa kita akses melalui e-learning. Tekan titik 3 di bawah ini, lalu lakukan full screen agar kita lebih mudah melakukan percobaannya. Ya. Di sini kita bisa memperbesar ukurannya, kita juga bisa memperkecilnya. Di sini ada tempat untuk menembaknya. Ini ada untuk menghapusnya setelah kita melakukan percobaan. Ini merupakan tempat untuk menentukan time-nya, rank-nya, dan height-nya. Ini meter. Kita bisa memvariasikan kecepatan awalnya sesuai dengan keinginan kita sendiri, mau kecepatannya berapa. Di sini saya akan percobaan pertama saya lakukan dengan kecepatan 18 meter per sekon. Di sini dengan sudut elevasinya kita juga bisa memvariasikannya. Kita ambil 45 derajat Celcius. Setelah itu kita akan melakukan percobaannya. Di sini ada tempat untuk menembaknya dan tekan ini. Tekan titik merah ini di sini. Akan coba lakukan percobaannya lagi. Kita letakkan ini untuk menentukan rank dan waktunya. Letakkan di titik hijau. Titik hijau ini merupakan puncak tertingginya. Ini mendapatkan waktunya 1,4 sekon dengan ranknya 10,8 meter dan tinggi pelurunya itu 6,5 meter. Kita bisa melakukan percobaan yang kedua dengan cara menghapusnya kembali. Sekarang variasikan kecepatan awalnya menjadi 20 meter per sekon. Melakukan percobaannya lagi. Dan ukur berapa ketinggiannya. Melakukan ini beberapa kali untuk mendapatkan hasil percobaannya. Di sini juga ada tempat normal dan slow. Sekarang kita akan mencoba yang melakukan dengan slow. Lebih dahulu kita hapus dulu. Kita bisa memberhentikannya di mana titik yang kita inginkan. Nah, di sini kita dapatkan di mana pelurunya, tinggi pelurunya itu 6,69 meter. Setelah kita melakukan percobaan tadi, kita masukkan hasilnya ke dalam tabel pertama, yaitu menentukan jangkauan horizontal dan waktu maksimum untuk sudut elevasi konstan dengan sudut elevasinya 45 derajat dan mendapatkan hasil dengan kecepatan awal yang pertama ada 18 meter per sekon. Mendapatkan jangkauan terjauhnya 16,51 meter dan waktu maksimumnya 1,3 sekon. Percobaan yang kedua, dengan kecepatan awalnya 20 meter per sekon, jangkauan terjauhnya 20,39 meter, waktu maksimumnya 1,44 sekon. Yang percobaan yang ketiga, kecepatan awalnya 22 meter per sekon, jangkauan terjauhnya 24,67 meter dan
Waktu maksimumnya 1,9 sekon. Percobaan yang keempat, kecepatan awalnya ada 24 meter per sekon, jangkauan terjauhnya yaitu 29,36, waktu maksimumnya 1,75 sekon. Percobaan yang kelima, dengan kecepatan awalnya 26 meter per sekon, jangkauan terjauhnya 34,45 dan waktu maksimumnya 1,87 sekon. Kita bisa lihat dari tabel di samping ini. Inilah hasil percobaan yang kita lakukan tadi. Selanjutnya, pengaruh perubahan sudut elevasi terhadap jangkauan horizontal terjauh. Langkah yang pertama, bukalah aplikasi Projectile Motion pada komputer atau laptop yang telah dilengkapi dengan aplikasi Java. Yang kedua, aturlah terlebih dahulu diameter dan massa peluru dan atur kondisi tanpa hambatan udara atau resistance. Yang ketiga, atur kecepatan awal peluru konstan 20 meter per sekon. Selanjutnya, variasikan nilai-nilai sudut elevasinya. Lalu, amatilah perubahan sudut elevasi peluru terhadap jangkauan horizontal. Hitunglah jangkauan horizontal dan waktu maksimum menggunakan persamaan 5. Kemudian masukkanlah kepada tabel 2A dan tabel 2B. Kita melakukan percobaan tentang pengaruh perubahan sudut elevasi terhadap jangkauan horizontal terjauh. Sebelum itu, kita atur kecepatan awalnya menjadi 20 meter per sekon. Ini sudah terjadi 20 meter per sekon. Selanjutnya, kita variasikan sudut elevasinya, yaitu tidak boleh sudut elevasinya besar dari 0, kecil dari 45. Yang pertama, kita buat sudut elevasinya sebesar 25 derajat. Melakukan penembakan dengan menekan tombol ini. Ini kita melakukan dengan menggunakan slow ya. Sekarang kita menggunakan dengan normal. Hapus dulu. Kita melakukannya lagi dengan menembakkan ini. Letakkan di titik hijau, titik tingginya. Berapa ring yang didapatkan? Jangkauan terjauhnya dengan ringnya itu 0,10,87 meter, waktunya itu 0,7 sekon dan height-nya 2,821. Kita juga pastikan lagi sudutnya menjadi 30. Lakukanlah penembakan ini. Tekan ini di tempat titik tingginya. Dapatkan waktunya itu 0,83 sekon dengan range 11,77 meter, height-nya 3,81 meter. Kita juga dapat melakukannya dengan slow agar lebih mudah dan lebih jelas. Hapus dulu dengan menekan tombol ini dan tembak dengan menekan tombol berikut. Kita bisa berhentikan di mana yang kita inginkan. Sekarang kita melakukan percobaan yang 2B. Pada tabel 2B tidak beda dengan percobaan 2A tadi. Perbedaannya di sini kita menggunakan sudut elevasinya itu besar dari 45 dan kecil dari 90. Sekarang kita coba melakukan elevasinya sebesar 55 derajat. Sini tanpa hambatan udara atau asistensi ya. Dan lakukan coba dengan menembakkan tombol ini, tombol tembak.
sini saya tekan dengan normal lagi ya. Kita letakkan di titik hijau, yaitu tempat titik tingginya, puncak tertingginya. Ini mendapatkan waktunya 1,27 sekon, lainnya 11,31 meter, naiknya 9,27 meter. Coba yang kedua, dengan tingginya kita hapus dulu. Dengan tingginya 50. Setelah itu kita tekan tombol penembak. Lihat berapa ranknya, waktunya. Ini waktunya di titik tingginya 1,2 sekon, ranknya 12,2 meter, naiknya 8,8 meter, 14 meter. Coba yang ketiga, kita hapus dulu. Saya mengambil dengan sudut elevasinya sebesar 60 derajat celcius. Kita akan lakukan penembakan. Tekan di titik hijau untuk menentukan waktu rank dan naiknya. Di sini mendapatkan ranknya 1,34 sekon, ranknya 10,33 meter, dan naiknya sebesar 10,21 meter. Lakukan ini sebanyak 5 kali untuk melakukan percobaan kita tersebut. Tabel yang pertama dengan sudut tetanya 45 derajat. Perhatikanlah tabel di samping ini. Ini merupakan hasil dari percobaan kita tadi. Yang kedua, kita menentukan jangkauan horizontalnya dan waktu maksimumnya untuk kecepatan awalnya konstan dengan sudut tetanya besar dari 45 dan kecil dari 90 derajat celcius. Perhatikanlah tabel di samping ini. Ini merupakan hasil percobaan yang kita lakukan tadi. Pengaruh ukuran peluru terhadap jangkauan horizontal terjauh. Langkah yang pertama, bukalah aplikasi Projectile Motion pada komputer atau laptop yang telah dilengkapi dengan aplikasi Java. Yang kedua, aturlah kondisi tanpa hambatan udara atau air resistance. Yang ketiga, atur kecepatan awal peluru konstan menjadi 20 meter per sekon dengan sudut elevasinya konstan, yaitu 45 derajat. Selanjutnya, variasikan diameter dan massa peluru. Lalu, amatilah pengaruh diameter dan massa peluru terhadap jangkauan horizontal. Lalu, hitung jangkauan horizontal dan waktu maksimum menggunakan persamaan 5, kemudian tuliskan pada tabel 3. Setelah kita melakukan percobaan tadi, masukkanlah hasilnya ke dalam tabel 3 berikut ini. Pada tabel 3, kita menentukan jangkauan horizontal dan waktu maksimum untuk variasi diameter dan massa pelurunya. Pada tabel ini, massa dan diameternya bervariasi. Perhatikanlah tabel di samping ini. Ini merupakan hasil dari percobaan kita tadi. Dengan percobaan yang pertama, diameternya 0,1 dengan massa 3 kg, mendapatkan jangkauan terjauhnya 20,39 dan waktu maksimumnya adalah 1,44 sekon. Pada percobaan yang kedua, kita menggunakan diameternya 0,3 meter dan massanya 4 kg. Tetapi jangkauan terjauh dan waktu maksimumnya tetap sama. Jadi, diameter dan massa ini tidak mempengaruhi jangkauan terjauh dan waktu maksimumnya. Baiklah, kesimpulan dapat kita ambil dari percobaan virtualet kita tadi. Yang pertama, menurut pendapat saya, perubahan kecepatan awal peluru terhadap jangkauan horizontal dan tinggi maksimumnya, yaitu semakin besar kecepatan awal suatu benda, maka akan semakin besar pula atau semakin jauh pula jangkauannya.
Semakin tinggi kecepatan suatu benda, maka semakin tinggi pula maksimum atau Tmax-nya. Yang ketiga, semakin besar sudut elevasinya, maka semakin besar pula jangkauan terjauh dan waktu maksimumnya. Pada perubahan diameter dan massa tidak mempengaruhi jangkauan terjauh dan Tmax-nya. Jika sudut elevasinya diperkecil, maka jangkauan horizontalnya semakin kecil. Sedangkan untuk tinggi maksimumnya semakin besar, sudut elevasinya maka semakin besar pula tinggi maksimumnya. Ukuran peluru tidak berpengaruh terhadap jangkauan horizontal. Kita bisa lihat dari tabel 3, di mana diameter dan M-nya masanya berbeda-beda, tetapi jangkauan terjauh dan jangkauan horizontalnya dan Tmax-nya tetap sama. Jadi, kecepatan satu benda akan semakin tinggi jika sudut elevasinya semakin besar, sehingga dapat disimpulkan bahwa tinggi rendahnya dipengaruhi oleh sudut elevasi. Baiklah, kita akan masuk ke dalam percobaan kedua, yaitu percobaan hukum 2 Newton. Adapun tujuan dari percobaan ini, yang pertama, kita mengetahui hubungan antara gaya yang diberikan pada benda F dengan percepatan gerak benda A. Yang kedua, kita mengetahui hubungan antara massa benda M dengan percepatan benda A. Adapun kompetensi, mahasiswa mampu menentukan hubungan antara gaya, massa, dan percepatan pada suatu sistem benda. Teori dasar dari percobaan praktikum kita ini yaitu, dalam hukum 1 Newton, kita telah belajar bahwa jika tidak ada gaya atau resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda, maka benda tersebut akan tetap diam. Atau, jika benda tersebut sedang bergerak, maka benda tersebut tetap bergerak dengan laju tetap pada lintasan lurus. Hukum kedua Newton seringkali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada kasus yang benda yang bergerak. Bunyi dari hukum ini yaitu, perubahan dari gerak selalu berbanding lurus terhadap gaya yang dihasilkan atau bekerja, dan memiliki arah yang sama dengan garis normal dari titik singgung gaya dan benda. Perubahan dari gerak yang dimaksud adalah percepatan atau perlambatan yang dialami oleh suatu benda akan sebanding dengan gaya yang bekerja. Gambar di atas merupakan sebuah visualisasi dari hukum Newton kedua. Pada gambar di atas terdapat seseorang yang mendorong sebuah balok. Karena orang tersebut mendorong balok, maka gaya dorong akan bekerja pada balok yang digambarkan pada panah hitam. Sesuai dengan hukum 2 Newton, maka balok tersebut akan mengalami percepatan searah dengan gaya dorong yang diberikan oleh orang tersebut, yang disimbolkan dengan panah orange. Selain itu, hukum Newton 2 juga dapat didefinisikan melalui persamaan tersebut. Persamaannya yaitu F sama dengan M dikali A, di mana F itu adalah gaya yang bekerja pada suatu benda atau diberi lambang dengan Newton atau N besar. M itu adalah konstansa sesebandingan atau massa yang bersatukan kilogram. A itu adalah perubahan gerak atau percepatan yang dialami benda dengan lambang meter per sekon kuadrat. Bahan yang kita gunakan dalam praktikum kali ini yaitu aplikasi PET atau Interactive Simulation dan komputer. Prosedur kegiatannya yang pertama, tahapan persiapan. Kegiatan yang pertama yang kita lakukan adalah bukalah aplikasi PET atau Interactive Simulation pada komputer. Yang kedua, klik menu Play. Klik Simulation, kemudian pilih sub menu yaitu Fisika, Gerak atau Motion. Lalu pilihlah Simulasi Force and Motion Basic. Lalu klik tombol play pada tampilan Simulation Forced Motion.
Untuk memulai menjalankan program, pilihlah acceleration sehingga muncul tampilan sebagai berikut. Setelah itu, berikan tanda centang pada box gaya yang dikenakan. Lalu resultan gaya atau sum out. Setelah itu nilai atau values, masa benda atau masses, dan percepatan sistem yang bekerja tanpa gaya gesekan sehingga muncul tampilan sebagai berikut. Perhatikanlah gambar di samping ini. Tetapkan massa benda 200 kg dengan memilih dan memindahkan benda dengan massa 200 kg ke lintasan gerak benda. Lalu tetapkan gaya yang dikenakan 50 Newton dengan cara mengubah tombol pada kotak pengatur gaya. Lakukan langkah nomor 8 dengan mengganti nilai gaya menjadi 100 Newton, 150 Newton, 200 Newton, dan 250 Newton. Amatilah percepatan gerak benda yang dihasilkan. Masukkan hasil pengamatannya pada tabel pertama. Baiklah, pada tabel kegiatan yang pertama ini kita melakukan dengan cara terlebih dahulu, pertama-tama kita centang dulu gaya, jumlah gayanya, nilai, massa, dan percepatan. Lalu atur massa bendanya menjadi 200 kg dengan mengubahnya. Sini kita ambil yang biasanya 200 kg. Lalu variasikanlah gaya yang kita gunakan. Pertama, kita menggunakan gayanya sebesar 50 Newton. Lihat berapa percepatan yang digunakan. Kita melakukan tanpa gesekan ya. Kecepatan yang didapatkan adalah 0,25 meter per sekon. Sekarang kita tambah gayanya menjadi 100 Newton. Setelah mendapatkan percepatan 0,50 meter per sekon kuadrat. Setelah itu kita tambah gayanya menjadi 150 Newton. Percepatannya menjadi 0,75 meter per sekon kuadrat. Lalu kita tambah lagi menjadi 200 Newton. Kecepatannya menjadi 1,00 meter per sekon kuadrat. Lalu kita tambah lagi menjadi 250 Newton. Percepatannya menjadi 1,25 meter per sekon. Jadi semakin besar gaya yang kita gunakan, percepatannya juga akan semakin besar. Akan melakukan kegiatan yang kedua. Ulangilah langkah-langkah dari nomor 1 sampai 6 pada kegiatan pertama tadi. Lalu, tetapkan gaya yang dikenakan menjadi 100 Newton dengan cara mengubah tombol pada kotak pengatur gaya. Selanjutnya, tetapkan massa benda atau M menjadi 50 kg dengan memilih dan memindahkan benda dengan massa 50 kg ke lintasan gerak benda seperti tampilan berikut ini. Lakukanlah langkah nomor 3 dengan mengubah massa benda menjadi 100 kg, 150 kg, 200 kg, dan 250 kg. Amatilah percepatan gerak benda. Pada percobaan yang kedua, kita centang terlebih dahulu gayanya, jumlah gaya, nilai, massa, dan percepatan. Dan atur gaya gesekannya menjadi tidak ada ya. Pada percobaan kegiatan kedua ini, gaya yang dikenakan yaitu 100 Newton. Klik tombol ini untuk menjadikannya 100 Newton. Pada kegiatan 2 ini, massa bendanya bervariasi. Yang pertama kita menggunakan 50 kg. Bisa kita lihat percepatannya menjadi 2,00 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya itu kita ubah massa bendanya menjadi 100 kg. Kita ubah dulu menjadi 100 kg. Di sini kita masukkan 100 kg ya. Lalu kita amati lagi berapakah. Ubah menjadi 100 kg kan. Centang dulu nilai massa percepatan tanpa gesekan. Ubah menjadi 100 kg. Setelah itu atur gayanya yang diberikan menjadi 150
Newton ya. Newton. Dan lihatlah hasilnya, kecepatannya menjadi 1,00 meter per sekon kuadrat. Setelah itu kita ubah menjadi 150. Kita buat dulu sini. Jadi percepatannya menjadi 0,67 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya kita ubah menjadi 200 kg masanya. Kita kurangi dulu ya. Menjadi percepatannya menjadi 0,50. Maaf. Centang dulu ya. Yang sekarang atur gesekannya menjadi 250. Ini 100 Newton ya. Nah, percepatannya menjadi 0,40 meter per sekon. Jadi, di kegiatan kedua ini semakin besar gaya massa yang kita gunakan, maka percepatannya semakin kecil. Dengan gayanya tetap menjadi 100 Newton. Jadi pada percobaan kedua ini massa bendanya bervariasi dan gayanya tetap 100 Newton. Yaitu pengolahan data dari hasil percobaan yang telah kita lakukan tadi. Masukkanlah ke dalam tabel pertama dan tabel kedua. Pada percobaan pertama, gaya yang kita kenakan yaitu 50 Newton dengan massa bendanya 200 kg dan mendapatkan percepatan 0,25 meter per sekon kuadrat. Pada percobaan yang kedua, gaya yang dikenakan adalah 100 Newton dengan massa bendanya 200 kg. Percepatannya yaitu 0,5 meter per sekon kuadrat. Percobaan yang ketiga, gaya yang dikenakan adalah 150 Newton dengan massa bendanya 200 kg dan percepatannya 0,75 meter per sekon kuadrat. Percobaan yang keempat, gaya yang dikenakan yaitu 200 Newton. Massa benda yang digunakan adalah 200 kg dan mendapatkan hasil percepatannya 1,00 meter per sekon kuadrat. Kecepatan yang kelima gaya yang digunakan yaitu 250 Newton dengan massa bendanya 200 kg dan mendapatkan hasil percepatannya 1,25 meter per sekon kuadrat. Hasilnya bisa dilihat pada tabel di samping. Pada petitum yang kedua tadi, masukkanlah hasilnya ke dalam tabel kedua. Perhatikanlah tabel di samping ini. Kita menggunakan percobaan yang pertama, kita menggunakan massanya, bendanya 50 kg yang dikenakan itu 100 Newton dan mendapatkan percepatannya 2,00 meter per sekon kuadrat. Pada percobaan yang kedua, kita menggunakan massa bendanya 100 kg, gaya yang dikenakan 100 Newton dan mendapatkan hasil percepatan 1,00 meter per sekon kuadrat. Yang percobaan yang ketiga, massa bendanya yang kita gunakan itu 150 kg, gaya yang dikenakan adalah 100 Newton dan mendapatkan hasil percepatannya yaitu 0,67 meter per sekon kuadrat. Percobaan yang keempat yaitu massa bendanya yaitu 200 kg dengan gaya yang dikenakan 100 Newton mendapatkan hasil percepatan 0,50 meter per sekon kuadrat. Pada percobaan yang kelima, kita menggunakan massa bendanya 250 kg. Gaya yang dikenakan yaitu 100 Newton dengan kecepatannya 0,40 meter per sekon kuadrat. Berdasarkan pada tabel 1 dengan massa benda tetap, bagaimana besarnya nilai percepatan gerak benda
jika gaya yang dikenakan pada benda semakin besar. Berdasarkan hasil pengamatan yang saya dapatkan di tabel pertama atau tabel 1, dapat disimpulkan jika gaya benda semakin besar dan massa benda tetap, maka percepatan gerak benda akan semakin besar juga. Yang kedua, apakah perbedaan besarnya gaya yang dikenakan pada benda berpengaruh terhadap nilai percepatan gerak benda? Menurut saya, iya. Disebabkan karena perbedaan besar gaya yang dikenakan pada benda sangat berpengaruh terhadap nilai percepatan benda. Ketika gaya semakin besar, maka nilai percepatan benda juga semakin besar. Begitu juga sebaliknya. Jika nilai gaya kecil, maka nilai percepatan juga semakin kecil, asalkan massanya tetap. Itu disebabkan gaya sebanding dengan percepatan. Baiklah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari praktikum hukum 2 Newton ini. Pertama, hubungan antara percepatan benda dengan gaya yang diberikan benda, yaitu F, adalah jika gaya yang dikenakan pada suatu benda, maka percepatan grafik benda akan semakin besar. F berbanding lurus dengan A. Dengan rumus, F sama dengan M per A, atau A sama dengan F per M. Hubungan percepatan gerak benda A dengan massa M adalah jika massa benda semakin besar, maka nilai percepatan benda semakin kecil. M berbanding terbalik dengan A. Dengan rumus, M sama dengan F per A. Baiklah, sekian hasil presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan, karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.